Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشيلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين تحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أما بعد الحمد لله. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada petang hari ini diperjumpakan kita di dalam kajian sejarah Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat penuh dengan hikmah, sangat penuh dengan pembelajaran untuk kita jadikan bekal meniti hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Karena meraih ridha Allah merupakan tujuan hidup. Meraih ridha Allah tujuan hidup kita. Nah, salah satu di antara bekal kita untuk supaya saya meraih ridha Allah ialah berbuat dan berhidup menjalani kehidupan dengan terangnya jalan yang telah diarahkan oleh baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau yang sudah Rasulullah lewati itu pasti bisa kita jadikan bekal. Karena mengikutinya ialah pahala, menjauhi larangannya ialah pahala. Menerabas larangan Rasulullah pasti akan ada efek negatif baik secara lahiriah atau batiniah, duniawiyah atau ukhrawiyah. Menerabas larangan yang dilarang oleh Rasulullah. Dohir, batin, dunia, akhirat pasti ada efeknya. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita umat yang betul-betul taat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini tema pada malam hari ini ada mirip-miripnya dengan kejadian yang viral beberapa hari yang lalu, yaitu ada salah satu di antara pimpinan pondok pesantren atau pimpinan lembaga pendidikan yang mengucapkan salam dengan caranya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, Habib, Yahudi ini apa? Satu agama ras. Harus kita ketahui bahwa sungguhnya Yahudi itu bukan agama yang diperumumkan, betul? Kalau agama Nasrani itu agama yang memang diumumkan, tambah banyak orangnya mereka tambah senang. Cuman kalau Yahudi itu agama ras, yang memeluknya ya hanya ras mereka. Bukan terus dengan disebar, disiarkan, ayo kamu masuk agama kami. Enggak, itu agama ras. Dan orang-orang yang dengan agama Yahudi itu nas Al-Quran sangat membenci kita umat Islam. Nas Al-Quran. Kalau misalkan ada orang yang merasa lebih tahu dari Allah,
boleh kami percaya. Saya lebih tahu dari Allah. Misalkan ada yang berani. Cuman kalau merasa Allah lebih tahu daripada kamu, Allah sudah berfirman di dalam Al-Qur'an, la tajidanna asyaddan nasi adawatan ladzina amanu ladzina qalu inna la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahud. Engkau akan dapatkan orang yang paling membenci umat Islam ialah Yahudi. Walladzina asyraku, dan orang-orang musyrik. Ini kita lihat sendiri bagaimana orang-orang yang menyekutukan Allah, yang memang tidak memiliki iman kepada Allah. Salah satu di antaranya bagaimana umat Islam yang berada di salah satu kawasan di India menderita, betul-betul menderita, yang dibakar, yang di ini. Tentunya tidak mungkin kita menerapkan itu di Indonesia karena itu kejadian di negara luar. Cuman itu terjadi gitu. Bahkan ada salah satu masjid yang diaku dan tidak boleh itu diakui menjadi masjid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Andai kata toleransi beragama di negara selain Indonesia itu seperti di Indonesia. Andai kata. Ya Rob, mudah-mudahan Allah Ta'ala syiarkan dari negara Indonesia ini bagaimana indahnya toleransi antar agama. Sedangkan Yahudi, Masya Allah, seperti bulan Ramadan tahun lalu, orang yang menuju sholat raweh dihabisi. Beb, apakah terus yang kami lakukan? Yang kita lakukan jaga toleransi, jaga kerukunan agama di negara kita. Jangan sampai di negara kita terjadi seperti di negara mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita pelopor-pelopor kerukunan antar umat beragama, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Akan tetapi yang diceritakan di sini ialah bagaimana permusuhan yang sungguh nyata yang terjadi, yang dialami oleh baginda yang mulia Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintah kota Madinah, memerintah kota Yathrib, beliau bermuamalah dengan orang Yahudi. Cuman siapa yang mengingkari janji? Siapa yang mengkhianati perjanjian yang sudah dibangun antara Rasulullah dengan mereka? Mereka yang mengkhianati. Kenapa? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa inda zuhuril Islam wa quwwatihi bil Madinah qamat nufusi akhbaril yahud wa nasabul adawah li Rasulillah. Setelah terjadinya kekuatan pondasi-pondasi Islam yang terlaksana di kota Madinah, maka mulai bangkit permusuhan yang dikumandangkan oleh orang pembesar agama Yahudi di kota Madinah. Maksudnya di daerah Yathrib, Yathrib ya, Madinah itu bukan kawasan kecil, kota Madinah kecil, cuman lainnya itu luas. Di situ banyak orang Yahudi yang tinggal. Ada Bani Qainuqa, ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir. Ada 3 ras Yahudi yang besar yang tinggalnya di Yathrib. Mereka sangat berharap yang menjadi nabi itu mereka. Cuman Allah Ta'ala berkata lain. Kenapa Habib? Dijelaskan oleh sahibul kitab Sirah An-Nabawiyah Al-Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Wa nasabul adawata li Rasulillah baghyan wa hasadan lamma khassallahu bihil Arab. Karena memusuhi dan iri dengki. Kenapa yang menjadi keistimewaan Nabi terakhir itu dari suku Arab? Kenapa bukan kami? Loh, hati-hati ini. Banyak-banyak yang menjadi memusuhi Islam bukan karena Islamnya. Cuman kenapa Islam itu dibawa oleh bangsa Arab? Persis, Yahudi. Ini penyakit orang Yahudi yang kadang-kadang menular kepada orang-orang lain. Kenapa yang jadi nabi itu bukan dari kami? Kami ini, kami itu, kami ini, kami itu. Jawabannya satu, kalian tidak dipilih oleh Allah. Kalau memang kalian protes, jangan kami, jangan mereka, jangan siapa berani protes sama Allah. Kalau ada orang yang sudah berani sama Allah, udah angkat tangan, sama Allah saja kamu berani, apalagi sama kami manusia. Seperti orang-orang Yahudi ini, mereka berontak sama Allah. Bayangkan, Rabbul Alamin,
Tuhan semesta alam. Tidak ada bedanya sama iblis. Dan bibitnya apa jamaah yang dimuliakan Allah? Bibitnya ialah iri. Bibitnya tidak terima. Kenapa kemuliaan itu diberikan kepadanya, tidak diberikan kepada saya? Diberikan kepada mereka, tidak diberikan kepada kami. Kenapa? Persis yang menjadikan iblis itu terlaknat, ya terkutuk, ya ada penyakit iri. Makanya kalau misalkan di antara kita ada yang memiliki penyakit iri ataupun dengki, jangan dipelihara. Karena ini merupakan racun yang paling dahsyat, yang bahkan mengeluarkan iblis dari tempatnya di surga, yang menjadikan Yahudi seharusnya orang yang cerdas, yang pinter, yang diberikan keistimewaan lebih daripada suku lainnya. Bayangkan berapa ratus nabi dan rasul Allah utus dari mereka. Nabi Musa dari golongan bangsa Yahudi, dari Nabi Harun dari golongan bangsa Yahudi, Nabi Yahya, Zakaria, Siti Maryam dari golongan bangsa Yahudi. Arab itu dapat nabi ya, cuman satu-satunya Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, satu tok ini. Masya Allah. Akan tetapi iri dan dengki melanda di dalam hati, tidak terima, akhirnya terjadilah yang terjadi. Mereka tidak beriman kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 118 apa? Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Sudah muncul permusuhan itu dari mulut mereka, sedangkan yang disembunyikan di dalam dada mereka itu lebih besar rasa permusuhan daripada yang muncul di dalam mulut. Jadi kalau mulut sumpah serapah, hati itu rasanya udah pengen menghabisi, bumi hanguskan, meniadakan yang namanya muslim satupun. Kalau bisa hilang namanya muslim di muka bumi ini. Allah. Berarti Habib gimana Habib? Ini termasuk salah satu yang memprihatinkan. Ada satu yang mengatakan punya lembaga pendidikan Islam di Indonesia kok mengajari salamnya Yahudi kepada orang yang hadir itu. Walaupun itu mau perkara setahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, penyakitnya tetap ada. Penyakitnya tetap ada. Habib, bukankah kalau mengucapkan salam itu seperti Pak Gubernur, Pak Presiden, Menteri mengucapkan selamat kepada ini, kepada itu? Betul, karena mereka seorang pejabat publik dan mereka menjabat di bawah mereka lintas agama, lintas agama. Lah kalau kita mau ngapain ngucapin salam ala Yahudi? Bahkan agama Yahudi ya bukan salah satu di antara agama yang muktabar atau diakui di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara, ini hebat ini. Di antara orang yang memusuhi Rasulullah, iya ada dua kakak adik namanya. Yang satu namanya Huyai, yang satu namanya Abu Yasir. Ini penting ini untuk kita pahami. Huyai ini satu saat punya putri namanya Sofiyah. Sofiyah itu istri Rasulullah. Akan terjadi satu sejarah perperangan antara orang Yahudi dan umat Islam di kota Madinah. Akhirnya yang Yahudi ini kalah dan Sofiyah ini menjadi tawanan, minta Rasulullah untuk membebaskan dengan syarat ini dan itu. Akhirnya Rasulullah berkata, maukah engkau aku bebaskan dengan syarat engkau menikah denganku? Sebentar, jangan langsung mikir, wah Rasulullah senang nikah. Bentar, jangan terlalu buru-buru memvonis hikmah kejadian yang terjadi. Oh ya, kalau misalkan betul-betul bisa menikah denganmu, aku mau. Dan akhirnya Rasulullah betul menikah dengan Sofiyah binti Huyai. Padahal Huyai ini yang akan kami ceritakan pada malam hari ini. Apa yang terjadi setelah Rasulullah menikah dengan Sofiyah binti Huyai? Sahabat-sahabat Nabi yang memiliki tawanan orang-orang Yahudi, mereka berkata, masa kita menawan kerabatnya istri Rasulullah? Tidak mungkin lah.
Nah, terus bebaskan semuanya. Tawanan-tawanan yang tertawan pada peperangan tersebut terbebaskan karena satu hikmah pernikahan satu di antara istri Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau pernikahan-pernikahan yang terjadi di zaman Rasulullah dengan para ibu-ibu umat orang-orang yang beriman itu penuh dengan hikmah jamaah yang dimuliakan Allah. Hati-hati terhadap pemahaman liberal yang sekarang berani mengotak-ngatik kepribadian kehidupan pribadi Rasulullah SAW. Kamu tidak tahu berapa banyak hikmah yang terjadi di dalam hidup Nabi Muhammad SAW. Ketemu Rasulullah sekali seumur hidup aja tidak pernah. Mimpi pun tidak pernah kamu ketemu Rasulullah. Kok berani-beraninya mengotak-atik kehidupan pribadi Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW. Ini manusia yang sudah dijamin pertama kali masuk ke dalam surga. Kamu kok masuk surga bumbuan kok. La yamutu wa la yahya. Orang mutu kakean gaya. Ini pemimpinnya orang-orang Yahudi yang memusuhi Rasulullah, namanya satu Huyai, yang satu namanya Abu Yasir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini akhirnya Sofiyah, istri Nabi, ini cerita. Salah satu di antara cerita Sofiyah ialah aku bermimpi rembulan jatuh dan ada di dalam pangkuanku. Cerita sama suaminya, tampar sama suaminya. Wah, kaget Pak. Makanya rada fokus dini, ojo meng fokus dahar seneng iki ngene. Tempeleng Pak, wah sama suaminya Sofia. Kenapa Mas kamu menempeleng aku? Takwil daripada mimpimu ialah kamu menikah dengan Muhammad wahai Sofia. Jadi Sofia binti Huyai istri Nabi ini, anak daripada dengkot Yahudi, pernah dapat isyarah bahwa dia bermimpi rembulan jatuh dan duduk di atas pangkuannya. Rembulan itu diletakkan di pangkuannya. Takwilnya apa? Nikah dengan Nabi zaman tersebut. Yang menakwilkan siapa? Suaminya sendiri. Dan akhirnya terjadi kejadian itu sesuai dengan mimpinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sofiyah binti Huyai, beliau bercerita, aku ini anak kesayangan bapakku, Huyai. Begitu pula aku ini keponakan paling disayang sama pamanku, Abu Yasir. Dua-duanya ini pembesar orang Yahudi pada zaman beliau. Ketika datangnya Nabi Muhammad ke kota Madinah, maka pamanku mendengar tentang Nabi Muhammad. Dan pamanku berkata kepada ayahku, jadi Abu Yasir pamannya berkata kepada ayahnya, Huyai, Mas, apa dik? Iki po, ahu, iki po. Maka kakaknya bilang, iya dik, demi Allah itu dia orangnya. Mas, apakah kamu sudah memastikannya Mas? Maka kakaknya mengatakan, aku sudah memastikannya dik. Mas, menurutmu gimana Mas? Dik, walaupun itu dia atau utusan yang Allah utus, aku tetap akan memusuhinya dik. Dia tahu kalau itu memang Rasul, cuman dia memutuskan tetap akan memusuhinya. Bayangkan ini jamaah yang dimuliakan Allah. Berapa banyak orang yang tahu orang itu baik, cuman karena iri dan dengki tetap memusuhi orang baik tersebut. Itu banyak terjadi di antara umat Islam. Jangan sampai kita punya penyakitnya orang Yahudi. Memusuhi yang benar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selama aku masih hidup dik, aku akan memusuhi orang ini. Akhirnya Abu Yasir penasaran. Dan Abu Yasir, pamannya Sofiyah ini, menyelidiki Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Abu Yasir? Abu Yasir mendatangi Nabi Muhammad, mendengar perkataan Nabi Muhammad, mendengar dan bertanya-tanya kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Abu Yasir pergi kepada kaumnya. Ini dua-duanya sama-sama pembesar agama Yahudi di zaman itu, di tempat tersebut, di kaum tersebut. Sang kakak sudah memastikan bahwa dia akan memusuhi Rasulullah. Sang adik masih ragu, kira-kira gimana? Aku tak mau memastikan dulu. Ini juga ada hikmah ini. Ada hikmah.
Abu Yasir akhirnya setelah memastikan tentang Rasulullah SAW, maka Abu Yasir mengatakan apa? Wahai kaumku, taatilah aku. Wes, untuk saat ini aku mohon, ikuti aku. Ikuti orang yang sudah kalian jelas-jelas ketahui bahwa itu ialah utusan Tuhan kalian. Karena kalian sendiri menunggunya. Kalian menanti-nantikan orang ini orang yang kalian nanti-nantikan dari dulu. Sudah tiba, ayo kita ikuti bareng-bareng. Ini Abu Yasir ngomong sama kaumnya seperti itu. Akhirnya bilang, lah kami juga manut sama masmu. Jangan ngomong sama kami, ngomong mau karo masmu dewe. Akhirnya ngomong sama kakaknya Huyai. Maka Huyai, Abu Yasir bilang sama kakaknya, Kak, apa mas? Apa dik? Kak, untuk satu hal ini kalau bisa kamu nurut sama saya. Selain itu kamu tidak mau nurut sama saya terserah. Cuman untuk satu aku mohon, satu ini saja Kak, kamu nurut sama aku. Apa? Ikuti Muhammad Kak. Kamu satu orang diikuti oleh semuanya. Kalau kita berdua mengikuti Muhammad, kita tidak mungkin binasa selama-lamanya Kak. Maka sang kakak mengatakan, Dek, demi Allah, aku tidak mungkin nuruti kamu untuk saat ini. Walaupun kamu adikku, aku tahu kamu benar, cuman aku tidak akan mengikuti kamu selama-lamanya. Selama aku masih hidup, maka aku tidak akan mengikuti kamu. Akhirnya kakak adik debat ini bro. Kita harus tahu kapan kita meninggalkan orang yang kita cinta dan kita sayang bro. Kapan itu? Ketika satu kebenaran ada di satu sisi, kebatilan ada di satu sisi, ikuti yang benar, tinggalkan yang batil. Ada dua jenis orang. Ada satu di antara jenis orang yang satu di antara jenis orang yang akan masuk ke dalam surga dan akan dinaungi oleh Allah Ta'ala di dalam naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Apa itu? Dua orang yang mereka berkumpul karena Allah, berpisahnya pun karena Allah. Seperti kita pada malam hari ini, kita berkumpul ngaji karena Allah insya Allah. Amin ya Rabbal. Ada satu perkara yang seharusnya karena perkara tersebut kamu memisahkan diri darinya. Apa? Dia mengikuti yang batil kok. Dia mengikuti jelas-jelas perkara yang salah. Tinggalkan, saudara saya, tinggalkan. Ini Habib, orang yang paling berjasa dalam hidup saya. Dia melakukan kebatilan, batilan, tinggalkan. Dua orang, yang satu berkumpul karena Allah, yang nomor satu lagi berpisah karena Allah. Ini berpisah karena Allah. Aku memisahkan diri darimu karena Allah. Kenapa? Kamu dalam keadaan yang batil. Ini tidak dipraktekkan oleh Abu Yasir. Abu Yasir tahu bahwa kakaknya salah. Abu Yasir tahu bahwa Nabi Muhammad benar. Akan tetapi dia mengikuti yang salah dan meninggalkan yang benar. Karena apa? Persaudaraan. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dan akhirnya dua orang ini menjadi orang yang sangat memusuhi Rasulullah SAW di kota Madinah. Maka kalau misalkan ada orang yang mengatakan berarti Rasulullah setelah hijrah itu enak yo. Oh, ini kan kadang-kadang orang ngerti sejarah lah. Watone sak waton-watone dewi. Mereka mengatakan Rasulullah setelah hijrah kota Madinah itu lebih enak daripada di Mekah. Jawabannya ialah di kota Madinah Rasulullah pun melewati banyaknya rintangan. Salah satu di antara dahsyatnya rintangan kota Madinah ialah permusuhan orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman. Salah satu di antaranya, banyak. Cuman salah satu di antaranya ialah ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara hal yang dahsyat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada Rasulullah. Banyak, ini kita bahas satu persatu. Apa sih yang orang Yahudi lakukan kepada Rasulullah sehingga kita boleh mengatakan itu rintangan Rasulullah? Salah satu di antaranya ialah yang dilaksanakan oleh Labid ibn al-A'sam al-Yahudi. Apa itu? Sona'a sikhron lin Nabi Muhammad SAW.
Rasulullah itu disihir. Siapa yang menyihirnya? Yahudi, Pak. Jadi kalau jenengan mengetahui Rasulullah itu disihir, jangan dipikir bahwa orang beriman yang menyihir Rasulullah, enggak, Yahudi nih. Namanya siapa? Labid ibn al-A'sam. Menyihir Rasulullah SAW. Dari apa menyihirnya Rasulullah SAW? Sisa-sisa rambut yang ada di sisirnya Rasulullah SAW diambil. Dia ngutus. Rasulullah ini punya salah satu di antara orang yang senang bantu-bantu di rumah Rasulullah, ada orang Yahudinya. Mbok pilih jenengan pernah mendengar satu orang yang pernah sama Rasulullah dikatakan, ya gulam, qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai anak muda, katakanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, aku bisa menjadi saksi di hadapan Allah untukmu nanti. Maka anak muda ini bingung melihat Nabi Muhammad, orang yang sangat dikaguminya, atau melihat ayahnya, orang yang selalu ada di sisinya di siang hari dan malam. Maka bapaknya tahu akan kebenaran, tidak tega terhadap anaknya. Bapaknya mengatakan, ya waladi ati Abul Qasim. Wahai anakku, taatilah Abul Qasim. Wah, backsoundnya pas sih. Ati Abul Qasim, taatilah bapaknya si Qasim atau Nabi Muhammad SAW. Maka sang anak sudah mendapatkan izin dari ayahnya. Anaknya berkata, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan setelah itu meninggal dunia. Setelah anak itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Rasulullah keluar dari rumah itu dan mengatakan, alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah yang telah menyelamatkannya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tersebut. Jadi Rasulullah itu punya anak-anak muda yang biasanya ikut membantu Rasulullah di rumah, dan itu orang Yahudi. Bentuk toleransi yang kurang apa ini dari Rasulullah SAW? Apakah dengan Yahudi memusuhi terus Rasulullah gebyah, uyah, kabeh Yahudi terus mati paten? Mboten Nabi Muhammad SAW pelopor toleransi beragama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fiddin. Agama tidak boleh dipaksa. Mau masuk Islam dengan paksaan, pikir-pikir dulu, jangan terpaksa masuk Islam. Harus betul-betul dari hati. Karena di dalam Islam ada kewajiban yang kamu lakukan, ada sholat, ada puasa. Masuk Islam betul-betul karena iman, bukan karena paksaan. Kamu terpaksa masuk Islam, tidak usah masuk Islam. Kalau cuma terpaksa, Allah tidak menginginkan. Ini dalil toleransi yang paling kuat. Kami tidak perlu memaksakan orang untuk masuk Islam. Paksa gitu tidak perlu. Islam masuk itu karena iman, karena kesadaran, karena keteguhan hati. Bukan menghamili orang terus kamu tidak ada satupun praktek Islam memperbolehkan Muslim untuk menghamili non Muslim biar namanya saudara. Tidak ada ceritanya. Haram, dosa. Kalau memang ini orang bujangan belum menikah, maka walaupun dia Muslim wajib dicambuk 100 kali cambukan. Kalau dia sudah bukan bujangan, rajam. Kenapa berzina? Dosanya zina lebih dahsyat daripada cuma mengislamkan orang. Ini Islam. Bukan sistem lilin, menerangi orang dan membakar diri sendiri. Tidak ada sistem dakwah Islam seperti itu. Islam seperti matahari, menerangi alam semesta tanpa perlu membakar dirinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu di antara permusuhan yang dilakukan oleh Yahudi ialah menyihir Rasulullah. Biasanya ada enggak sisir Muhammad? Ada. Kalau misalkan ada, saya tukar satu dong. Nah, ini pemuda Yahudi radong dipikir ameng golek berkah. Oh iya, ini sisirnya ada rambut. Disihir ini. Rambut Nabi Muhammad SAW disihir dan akhirnya Rasulullah SAW tersihir. Dengan berapa kali sihir Habib? Rasulullah SAW sihir selama kurang lebih 1 tahun di dalam riwayat. Ada riwayat yang mengatakan 6 bulan. Apa efek daripada sihir itu? Rasulullah SAW merasa melakukan sesuatu perkara yang beliau tidak lakukan. Dan tentunya ini di luar daripada hal-hal yang berkaitan dengan wahyu. Karena wahyu tidak mungkin memiliki efek sihir sama sekali.
Jadi seperti Rasulullah kayak udah makan padahal beliau belum makan. Rasulullah merasa sudah minum padahal belum minum. Berapa ikatan yang diletakkan untuk menyihir Rasulullah? 11 ikatan sihirnya Nabi Muhammad SAW. Dan setiap ikatannya rasa berat di dalam hati Rasulullah tentang sesuatu seakan-akan sudah dilakukan padahal belum dilakukan oleh Rasulullah. Kayak udah makan padahal belum. Mungkin kalau bahasa orang yang tersihir jadi kayak linglung. Cuman itu di luar wahyu. Karena wahyu itu penuh penjagaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya datang malaikat Jibril bersama malaikat 2. Dan ketika Rasulullah kayak tidur padahal beliau tidak tidur, ini malaikat ngobrol ini. Kamu tahu enggak apa yang terjadi sama teman kita ini? Apa yang terjadi? Dia disihir. Siapa yang menyihir? Labid ibnil A'sam al-Yahud. Kamu tahu enggak kalau misalkan cara melepaskan sihirnya gimana? Gimana caranya? Gampang. Membaca surat Al-Mu'awwidhatain. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Maka terbangun daripada sadar terhadap apa yang mereka omongkan, dijelaskan oleh malaikat tersebut tempat menaruh ikatan-ikatannya Rasulullah itu di mana, dan Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib dan Ammar bin Yasir. Beb, ditaruh di mana ini sihir? Ditaruh di sumur milik daripada orang namanya Dzar. Pak Dzar ini punya sumur, di dalam sumurnya diletakkan sihirnya Rasulullah SAW. 12 ikatan ini. 11 ikatan, mohon maaf. 11 ikatan, maka diutus Ali, marhaba ya Rasulullah. Ammar, marhaba ya Rasulullah. Kalian pergilah ke sumur daripada Pak Dzar itu. Di situ ada jenis-jenis ikatan, maka kalian ambil dan bawa kemari. Setelah itu betul ketemu. Dari mana taunya itu? Dari malaikat Jibril dan malaikat yang mendatangi Rasulullah SAW. Maka ketika setelah didapatkan, dicopot 11 ikatan ini. Setiap kali dicopot satu ikatan demi ikatan, maka enteng Rasulullah. Beban itu hilang. Ada orang mengatakan, wah enak ya jadi Rasulullah. 23 tahun, 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah. Beliau itu menjadi Nabi ulul azmi karena sabarnya melewati cobaan dan rintangan di dalam kehidupan. Udah kayak gitu kok punya umat ngeyelan model awak dhewe ora. Napa mboten mesakne Kanjeng Nabi. Kalau ada orang yang pengen membahagiakan Rasulullah, ayo kita taati beliau. Salah satu di antaranya, ayo jaga kerukunan di antara umat Islam. Jangan cuman gara-gara hal-hal yang sangat sepele. Apa itu Beb yang sepele? Dunia. Kita bermusuhan dan mengganggu hati Rasulullah. Jangan sampai. Dunia. Ya harta, ya tahta, ataupun cinta. Gara-gara 3 hal yang merupakan duniawi ini musuhan umat Nabi. Kira-kira kalau umat Nabi bermusuh-musuhan, yang sedih siapa? Rasulullah. 23 tahun berjuang untuk agama Islam, menyebarkan syiar agama, sudah yon dilalah punya umat modele kaya awak dhewe kaya ngene, dilalah ijek tukaran wae. Kira-kira sedih ndak hati Rasulullah? Sedih, Beb. Mau ndak menghilangkan kesedihan di hati Rasulullah? Mau, Beb. Caranya gimana? Hilangkan segala jenis permusuhan di antara umat dengan umat yang lain, dengan umat Rasulullah lain. Gampang. Ngerasani wong, ojo dirasani podo-podo Islami. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah dilepas itu jenis sihir Rasulullah, maka Rasulullah seperti hilangnya ikatan di dalam hidupnya beliau. Enteng, lego. Apa yang terjadi sihir itu, Beb? Satu di antara permusuhan yang dilakukan oleh si Labid ibnil A'sam al-Yahudi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyihir beliau? Apa yang terjadi dengan si Labid ini? Apa yang terjadi oleh sang Yahudi yang menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kecekel wonge. Kecekel. Ketangkep wong cetha wonge. Lamma thumma annahu sallallahu alaihi wasallam ahdhara Labidan.
Rasulullah SAW mendatangkan si Labid ini, si tukang sihir ini yang menyihir Rasulullah. Lalu apa yang terjadi? Fa'tarafa. Labid mengaku, iya, aku yang menyihir Muhammad. Lalu apa yang diperintahkan Rasulullah? Rasulullah bunuh, gantung. Fa'afa anhu lamma tadhara lahu bi annal hamil lahu ala dzalik hubbud dananir. Labid ini ngaku, wahai Muhammad, yang menjadikan aku menyihirmu itu ialah rayuan. Kalau berani menyihir Muhammad maka aku dapat uang banyak Muhammad. Mbok tolong dimaafkan Muhammad, aku dibayar sama orang. Untuk menyihir kamu tuh aku dibayar sama orang. Oh, kamu menyihir aku cuman gara-gara uang? Iya. Ya sudah, enggak apa-apa, aku maafkan. Ya salam. Fa'afa anhu. Dimaafkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qila li Rasulillah, ya Rasulullah, kenapa enggak dibunuh aja Labid ini? Maka Rasulullah bersabda, Allah sudah menyembuhkanku dari sihirnya. Dan azab Allah di belakang itu jauh lebih dahsyat daripada hukuman yang aku berikan. Tak usah. Ini aku maafkan, dan siksa Allah jauh lebih dahsyat daripada apa yang harusnya sebetulnya dia terima. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini terjadi juga di seorang wanita yang meracuni Rasulullah. Pernah dengar cerita ada wanita yang meracuni Rasulullah, menyuguhkan makanan kepada Rasulullah dan mengatakan, wahai Muhammad, ini hadiah untukmu dan teman-temanmu, silahkan dimakan. 1 ekor kambing dibeleh dan bagian paha atau sampil, bagian sampil ini, bagian paha kambing ini dikasih racun paling banyak. Sekiranya kalau sekali makan mati orang itu. Ketika Rasulullah SAW sudah siap makan, maka ada sahabat yang mulai makan duluan. Dan ketika Rasulullah sudah menggigitnya ini, maka si daging mengatakan, ya Rasulullah, ini masmum, jangan makan aku banyak racun ya Rasulullah. Diletakkan sama Rasulullah, kaf, jangan ada yang makan. Ada satu orang udah makan dan mati seketika, teracun. Apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah bertanya sama ibu-ibu yang menyugui daharan, kenapa kamu meracuni saya? Maka ibu-ibu bilang apa? Jawabannya gini, kalau engkau benar utusan Allah, maka engkau akan dijaga oleh Allah dari racun ini. Engkau enggak mungkin akan keracuni kalau memang betul engkau tes-tesan. Uji nyali tok. Ngeracun mau dari wong gara-gara uji nyali kowe ngetes wong iki tenanan apa ora ngono. Rasulullah bilang, ya kalau memang tidak ada yang meninggal, tidak usah diapa-apain. Dan ternyata sahabat yang udah nyokot ini meninggal. Akhirnya dikisos. Wanita ini dibunuh karena sudah membunuh orang. Bukan karena Rasulullah sudah diracun. Beda urusan. Mau meracuni Rasulullah terus hukum tidak. Ternyata ada yang terbunuh dan meninggal, hukum kisos ditegakkan. Coba kalau itu tidak meninggal, tidak diapa-apain ini ibu-ibu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beda sama kita. Kita ini kalau ada orang tahu orang berbuat buruk aja sebelum dia berbuat buruk, yes, dia mau gini sama saya siapkan plan. Nek misalnya ini lanang del. Mana akhlak Rasulullah di dalam diri kita, wahai jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu sudah niat membalas dendam sebelum keburukan itu sampai kepada kita. Apakah itu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La hasya wa qalla. Sofiyah, putri daripada Huyai yang tadi ini, suatu saat menjadi istri Nabi Muhammad SAW dan diejek-ejek sama istri-istri yang Rasulullah yang lain. Oh, dahsyatnya persaingan antara istri-istri Nabi luar biasa. Geng-gengan ya. Yang siji geng-gengan, bahkan di antara yang nyanyian. Di antara mereka ada yang nyanyian, Yahudi, minggir. Maka mengadu sama Rasulullah. Istrimu yang lain mengatakan aku Yahudi satu-satunya Rasulullah. Yang lain tidak ada istri yang Yahudi. Maka Rasulullah bilang sama si Sofiyah ini. Sama Sofiyah. Istri Nabi yang bernama Sayyidatuna Sofiyah ini. Tanyakan kepada mereka yang menghinamu. Siapa di antara kalian yang sudah suaminya Nabi, bapaknya Nabi, pamannya Nabi?
Aku satu-satunya istri Nabi, keponakannya Nabi, dan anak daripada Nabi. Satu-satunya cuma aku, Sofia. Bapakku ialah Musa. Ini cucunya Nabi Musa. Kakekku ialah Harun. Pamanku ialah Harun. Karena Musa dan Harun kakak adik. Dan suamiku ialah Muhammad. Maka ketika diajak, Yahudi, siapa di antara kalian yang anaknya Yahudi, ponakannya Nabi, anaknya Nabi, suaminya Nabi? Ada enggak? Enggak ada toh? Aku satu-satunya. Masya Allah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan akhlak-akhlak Nabi Muhammad mengalir di dalam diri kita, di dalam darah kita, betul-betul teguh di dalam diri kita, insya Allah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Masjid Jenderal Sudirman selalu dijadikan masjid yang makmur, insya Allah. Masjid yang penuh dengan amal ibadah, insya Allah. Jamaahnya, para donaturnya, para pemuda-pemudanya, semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la minna syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey!